Iya. Oke, selamat sore semuanya. Shalom, assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, sore hari ini kita tetap pada acara pelatihan pertanian organik. Bapak Ibu mungkin lihat di belakang saya ini banyak Indomie dan juga yang lainnya. Saya lagi di mobil karena saya baru saja dari panti asuhan membagi-bagi berkat Natal buat mereka. Dan besok lagi saya akan bagi lagi, jadi kita bagi-bagi nih setiap panti asuhan ini. Baik, terima kasih buat Bapak Ibu kehadirannya. Sore hari ini kita akan dilayani oleh seorang brother yang luar biasa, di mana dia benar-benar memperhatikan pertanian, terutama di dalam bagaimana cara kita tuh bertani dengan cerdas, ya, dan terukur, gitu, cerdas dan terukur gitu, sehingga kita tidak saja bertani dengan cara tradisional, tapi sudah ada nanti bagaimana caranya bertani dengan cerdas, caranya bagaimana nanti akan dipaparkan oleh Brother Anthony Spieng. Nah, sore hari ini tetap sebagaimana biasanya kita bersama-sama dengan pelayanan Pelita Indonesia Timur. Dalam hal ini disponsori oleh Pak Handoyo. Selamat sore Pak Handoyo. Selamat sore Pak Yepta, selamat sore semua peserta yang sudah bergabung. Selamat mengikuti pelatihan. Terima kasih ke Brother Dieng yang sore ini sudah bersedia menjadi pembicara. Terima kasih Pak Yepta. Oke, baik. Terima kasih Pak Handoyo. Iya Pak Yepta. Ya, baik. Seperti biasanya kita juga selalu ditemani oleh kedua pakar kita. Dalam hal ini pertama itu Bapak Insinyur Wisnu Dewayana. Selamat sore Pak Wisnu. Sore Pak Yifta, sore Bapak Ibu semua. Selamat berjumpa kembali di acara yang sama dengan topik yang berbeda. Salam sehat selalu. Amin. Nah, baik, terima kasih Pak Wisnu. Kemudian Bapak Dr. Insinyur Kacung Haryono, apakah sudah hadir? Belum ya? Baik. Kemudian seperti biasanya juga, sebenarnya ini saya belum cek ya, ini apakah Bapak Pendeta Daniel Alexander sudah masuk apa belum? Oh, ternyata belum. Ya, saya langsung sapa saja. Seperti biasanya juga, Bapak Steve sebagai orang belakang layar kita yang selalu memonitor jalannya webinar ini. Pak Steve, selamat sore. Dan Bro Joshua juga untuk membantunya. Kemudian juga sore hari ini tetap seperti biasanya lagi saya katakan, karena suaranya sudah tidak asing lagi buat kita bersama dengan gitarnya. Jadi sebelum kita masuk dalam pemaparan kita sore hari ini, kita akan dilantunkan pujian bagi Tuhan melalui suara dan alunan melodi dari Merna Mandelahi. Baik, silakan Merna. Ya Pak Yesa, shalom, selamat sore. Puji nama Tuhan, selamat sore Bapak Ibu semua. Sore hari ini kita dapat bertemu kembali di dalam ruangan ini. Bersama-sama kita mau saling belajar, bersama-sama kita mau menjadi berkat dengan semua talenta yang Tuhan percayakan bagi kita semua. Supaya hidup kita semakin lebih produktif. Ya, semakin kita giat dalam mengikuti setiap pelatihan-pelatihan ini, pengetahuan kita akan semakin bertambah dan tentunya kita mau mengikut sertakan dan melibatkan Tuhan di dalam segala hal yang kita perbuat. Ayo Bapak Ibu, sebelum kita masuk lebih dalam, saya mengajak kita semuanya menaikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Kita mau menyatakan Yesus Juru Selamat dalam setiap hidup. Haleluya. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan,
perlindungan-Mu, oh Tuhan, adalah bagi hidupku. Tiada semak sedetikku, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Penyertaan-Mu yang sempurna menjadi bagian dalam setiap hidup kami, Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetikku, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu, Tuhan, besar setia-Mu, Tuhan, besar setia-Mu, Tuhan, di hidupku. Terima kasih Pak Eva. Besar kasih setia Tuhan atas hidup kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.
Oke, Merna. Terima kasih sudah mengingatkan kembali pada kita bahwa oleh karena besar kasih setia Tuhan, kita bisa mengikuti acara webinar dari pelatihan pertanian organik. Thank you, Merna. Luar biasa. Baik, kita akan segera mulai saja dengan paparan kita sore hari ini. Selamat sore, Brother Antonius. Apa kabar? Selamat sore. Wah, saya juga pas sampai di rumah saya lagi di halaman ini. Saya belum masuk juga. Baik, Brother, apa kabar, Brother? Kabar baik, sehat. Sehat ya, luar biasa. Ini sekarang di mana, Brother? Di mana? Domisili mana nih? Saya di Salatiga, Jawa Tengah. Oh, Salatiga ya. Terus Ya. lagi musim hujan ya? Ya, Lagi musim hujan ya, Brother ya? di sini sedang gerimis. Baik, Brother. Sore Ya. hari ini saya berikan waktu kepada Brother mulai sekarang 45 menit ke depan untuk memaparkan apa yang perlu kita ketahui tentang pertanian yang cerdas atau bertani dengan berilmu atau terstruktur istilahnya begitu. Terima kasih. Nah, silakan Brother untuk memberikan paparan kepada kita sore hari ini. Baik, silakan. Pak Ya, Ifta nggak doa dulu Pak Ifta? Oh ya, sorry. Ampun. Kita doa dulu ya. Astaga. ya, Lupa lagi. silakan. Ya, Baik. Baik. Kita satu dalam doa dan saya minta dengan kasih Kristus yaitu Bapak. Ya, baik. Langsung saja Pak Wisnu, silakan berdoa Pak Wisnu. Pak Wisnu. Ya, Bapak Ibu, mari kita mulai acara ini di dalam Tuhan. Kiranya semua berjalan dengan baik dan kasih karunia Tuhan melimpah. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur untuk kesekian kalinya Tuhan izinkan kami boleh bersharing, bersekutu dengan saudara-saudara kami untuk berbagi pengalaman. Kami boleh belajar tentang hikmat dari pertanian. Kami percaya semua hikmat yang daripada Engkau akan berguna, bermanfaat bagi hidup kami, hidup sesamamu, sehingga kami boleh menjadi alat-Mu yang indah. Kami serahkan acara dari awal hingga pertengahan hingga akhir dalam kuasa-Mu. Kami serahkan juga Brother Antonius sebagai pembicara, Engkau urapi agar apa yang disampaikan betul-betul menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan. Kami serahkan semua peralatan, semua jaringan yang kami gunakan boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, Putra yang tunggal, Juru Selamat kami yang hidup, kami alaskan doa ini. Amin. Amin, amin, amin. Silakan Brother, langsung saja. ya. Saya akan mencoba share screen lebih dahulu. Ya, apakah terlihat di layar Bapak Ibu? PowerPoint saya apakah bisa dilihat ya? Bisa, Brother, bisa. Oh ya, baik. Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih karena mengajak saya untuk berbicara gitu ya, tentang pertanian, dan kali ini saya mengangkat sebuah tema tentang smart and scientific farming. Tidak perlu takut lebih dahulu mengenai apa itu isinya, tetapi di sini nanti kurang lebih saya akan banyak berbicara tentang sharing ya, apa yang kami lakukan di tempat kami ya. Saat ini saya berada di KPTT, itu kepanjangan dari Kursus Pertanian Taman Tani. Nah, lembaga ini adalah lembaga pertanian yang memberikan edukasi pertanian. Saya akan berbicara kurang lebih tentang 3 hal. Yang pertama tentang sharing ya, apa yang kami kerjakan di tempat kami ya terkait dengan pertanian. Lalu yang kedua, saya akan berbicara tentang connectivity, ya, keterhubungan manusia dengan lingkungan, dengan alam sekitar, lalu juga tentu saja dengan pertanian. Dan baru nanti di bagian akhir itu saya akan berbicara tentang
dunia pertanian. Nah, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu sudah cukup mendalami ya tentang pertanian, dan saya yakin sudah banyak ya mendengar banyak hal terkait dengan pertanian. Nah, saya mengusung tema tentang smart and scientific farming, atau mungkin dalam bahasa Indonesianya itu bertani dengan cerdas dan berilmu itu. Dan sasaran utama kami sebenarnya adalah orang-orang muda. Kalau Bapak Ibu melihat di layar ini, ada dua kelompok yang berbeda yang mau mewujudkan kecintaan mereka terhadap lingkungan hidup dengan bertani. Nah, di bagian awal ini saya mau menyampaikan tentang perkenalan ya, kegiatan kursus pertanian di tempat kami. Nah, KPTT ini atau kursus pertanian Taman Tani ini sudah berdiri ya sejak tahun 65. Tepatnya itu 1 September tahun 65. Dan ini adalah lembaga pendidikan, lalu juga lembaga sosial, lalu juga produksi. Ini karya dari Serikat Yesus. Saat ini kami ada 4 orang, terdiri dari 2 bruder, lalu juga 2 romo yang bekerja di sini, dan saat ini kita punya 48 pekerja, artinya karyawan yang bekerja di bidang pertanian di tempat ini. Dan kita sudah melayani ya ribuan alumni yang berasal dari berbagai macam belahan Indonesia, dan mereka datang kebanyakan juga dari luar pulau. Ini yang menggembirakan. Nah, KPTT ini didirikan oleh 3 kelompok. Yang pertama itu adalah petani Pancasila yang waktu itu punya concern tentang food security atau pangan di Indonesia. Lalu didirikan juga oleh IKIP Sanata Dharma, dan yang ketiga itu lembaga sosial dari Konferensi Wali Gereja Indonesia. Nah, yang kami lakukan salah satunya adalah kegiatan kursus, entah itu yang offline maupun yang online, ya seperti yang sekarang ini juga bisa digolongkan sebagai yang online. Nah, tadi saya tertarik untuk menyampaikan data, gitu ya, supaya kita itu juga punya kebanggaan, ya bahwa ada banyak orang muda yang sekarang ini masih punya minat yang tinggi ya di bidang pertanian. Kalau di total selama tahun ini, tahun 2002 itu ada 1.604 orang ya yang datang ke KPTT lalu juga belajar pertanian, dan bagi saya ini menggembirakan. Saya kira Bapak Ibu sampai sejauh ini tetap menggumuli bidang pertanian itu ya karena punya cita-cita dan tujuan tentunya ya. Sama seperti kami. Dan ketika ada banyak orang yang mau belajar pertanian, ini lalu menggembirakan. Nah, pertanian yang kami hidupi di sini ini mau menjawab beberapa hal ya, karena ini adalah masalah. Ya. Yang pertama tentu saja soal kemiskinan. Kami ingin menanggapi soal kemiskinan. Ya. Lalu juga yang kedua adalah soal ketahanan pangan, food security. Sekarang ini masyarakat global itu dalam tanda petik itu kelaparan ya, karena kekurangan pangan, apalagi karena perang ya. Dan Jokowi mengatakan juga gitu ya, presiden kita ya, bahwa soal pangan gitu ya, soal pertanian, soal energi ini kedepannya akan menjadi isu yang sangat besar. Dan kita berada di ranah pertanian itu ya, punya tanggung jawab itu. Lalu yang juga penting adalah soal kemampuan bertani yang memang masih kurang. Dan ini saya menemukan di banyak tempat. Ya. Pertanian yang diperoleh atau yang didapat lebih banyak warisan ya, dari nenek moyang. Ya. Kadang ini kurang mendalam, kadang juga keliru. Gitu ya. Sehingga dalam mengambil tindakan dalam bertani lalu juga tidak tepat gitu ya, atau tidak efektif. Lalu juga karena keterbatasan gitu ya, lahan yang diolah. Sebenarnya ada banyak lahan ya yang menganggur di Indonesia ini, tetapi lalu itu dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu, dan tentu ini bukan milik para petani.
seandainya itu diolah ya untuk memenuhi kebutuhan pangan ya bisa. Tetapi kadang ini dikuasai oleh kelompok tertentu. Lalu yang juga tidak kalah penting adalah soal kerusakan ya, tanah, lalu juga polusi ya, pada lingkungan hidup kita, yang ini berpengaruh sungguh ya terhadap dunia pertanian. Ini adalah problem yang harus kita atasi bersama, dan kami biasanya menyampaikan ini kepada mereka yang belajar pertanian. Lalu kita juga menunjukkan ini ya tentang, tadi sudah saya singgung ya, tentang makanan, lalu juga krisis energi ya, yang perlu kita tangani. Lalu aksi apa yang kami lakukan ya di tempat ini? Yang pertama tentu kami sebagai lembaga gereja itu mengimplementasikan ya pelayanan gereja, sebenarnya pelayanan gereja Katolik ya dalam bidang edukasi, lalu juga bidang sosial, lalu juga mempertahankan gitu ya ketahanan pangan dengan bertani. Tadi pagi saya memberikan pelatihan pertanian kepada 310 siswa De Brito, Kolese De Brito. Saya membawa sayur bayam Brasil gitu ya. Lalu saya petik, saya coba, saya makan, dan mereka sangat tertarik sekali. Lalu rebutan gitu ya. Ini cara kecil yang saya lakukan gitu ya untuk memperkenalkan tentang pangan gitu ya. Setiap orang bisa menyediakan pangannya sendiri. Lalu di sini kita juga punya cita-cita gitu ya, sebagai bagian dari aksi kita gitu ya, membangun pusat gitu ya pertanian gitu ya di Indonesia gitu ya. Lalu kegiatan yang kami lakukan juga adalah mentransfer ilmu pertanian, lalu juga teknik dan teknologi yang ada, yang tepat guna, lalu juga yang ramah lingkungan kepada banyak orang, terutama kepada anak-anak. Dan yang juga penting adalah menemani para petani. Lalu kita menyebutnya para petani itu sebagai teman tani. Ada banyak kelompok tani yang kita temani juga di sini, ya, sehingga mereka tetap setia dengan bidang pertanian. Nah, siapa ya lebih tepatnya yang kita layani ya dalam bertani dengan cerdas dan berilmu itu? Dari gambar ini Bapak Ibu bisa melihat itu ya siapa saja yang terlibat, bahkan ada banyak anak-anak kecil itu ya, anak TK, SD, mahasiswa, lalu juga orang tua. Dan besok tanggal 14 ini saya memberi pelatihan untuk 25 orang yang siap menjelang pensiun ya. Mereka menyiapkan diri untuk bergelut di bidang pertanian sebagai salah satu alternatif untuk persiapan masa pensiunnya. Maka ini orang-orang yang kita layani. Lalu kita melayani menggunakan program-program pertanian. Ya. Yang jelas kita menawarkan beberapa macam program pertanian itu. Ada yang kursus 1 hari, 3 hari, 7 hari, 1 bulan, bahkan juga 3 bulan. Ya. Materinya bisa bermacam-macam. Ya. Di sebelah kanan ini adalah contoh gitu ya. 7 materi gitu ya untuk pelatihan 7 hari ya. Misalkan adalah pertanian yang berkelanjutan, media dan nutrisi, pembuatan benih dan pembibitan dan seterusnya, termasuk organic farming dan green entrepreneurship. Ini program kursus yang kita sampaikan. Nah, kegiatan yang kita lakukan ini punya dasar tentu saja di dalam. Karena saya orang Katolik, itu mengacu kepada dokumen-dokumen yang ada. Dan kesadaran ini adalah kesadaran global ya, yang dimiliki oleh gereja. Ya. Dan ada 2 dokumen yang membantu. Saya kira Bapak Ibu pernah dengar tentang Laudato Si ini yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus. Lalu juga Serikat Yesus itu juga punya tekanan yang sama, kurang lebih, tentang pendidikan terkait dengan kepedulian terhadap bumi sebagai rumah kita. Jadi caring for our common home. Ini dokumen dasarnya dan biasanya yang menginspirasi banyak orang untuk
bekerja juga di bidang pertanian. Nah, ini sekilas saja cita-cita tentang Laudato Si, ya, yang bisa diimplementasikan juga terhadap bidang pertanian. Karena dengan bertani, itu kita membantu misalkan poin yang pertama, ya, response to the cry of the earth. Jadi bumi yang menangis itu bisa kita tanggapi dengan cara ya bertani, ya, merawat bumi, merawat tanaman dan lain sebagainya. Bahkan juga bisa, gitu ya, menjadikan ini bertani ya sebagai tanggapan terhadap kemiskinan. Respond to the cry of the poor. Jadi orang yang miskin itu bisa keluar ketika mereka sungguh-sungguh mengusahakan ya, pertanian, ya, sehingga mendapatkan keuntungan atau profit dari situ. Ini Universal Apostolic References yang saya singgung tadi, yang poin penting yang terkait dengan pertanian tentu saja poin yang keempat itu. Tetapi selain itu sebenarnya kita juga punya tugas. Yang pertama itu untuk menunjukkan jalan kepada Tuhan. Jadi di tempat kami itu bertani, ya, bukan hanya sekedar bertani saja, tetapi membawa orang itu untuk sampai kepada Tuhan. Kalau tidak sampai di situ, ya lalu kegiatan kita itu hanya aktivisme belaka. Nah, sekarang cita-cita kami apa? Yang jelas sekarang kami mengusahakan untuk membangun KPTT ini sebagai tempat rujukan atau pusat untuk belajar pertanian. Lalu mengimplementasikan dokumen-dokumen yang tadi. Juga membantu para petani yang miskin, lalu menemani para petani terutama ketika menghadapi hama dan penyakit tanaman yang biasanya tidak mudah. Lalu juga membangun kolaborasi ya, antara petani dengan kelompok-kelompok petani yang lain. Ya. Jadi, ini akan membantu, ya, khususnya di bagian hilir gitu ya, pertanian. Nah, kami juga punya cita-cita, ya, berjalan bersama dengan orang muda, lalu juga bersama mereka yang tua. Orang muda itu siapa? Nah, di KPTT sebagai bagian dari sharing itu juga menjadi tempat bagi orang muda itu untuk mencari jati diri mereka. Di dalam gambar ini ada 4 orang muda yang pernah menjadi volunteer di sini dan mereka menemukan poin-poin penting dalam kehidupan mereka terkait dengan pertanian. Lalu juga ya kita sebagai yang bergerak di bidang pertanian itu juga punya banyak alumni, ya, lalu juga membangun jejaring dengan mereka. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan mendasar, gitu ya, supaya membantu kita semakin cerdas dan mendalam ya dalam bidang pertanian. Kalau kita pahami, sebenarnya pertanian itu bukan soal kita mengolah tanah semata, lalu juga menghasilkan, tetapi lebih kepada pembangunan manusianya. Saya setuju dengan yang dikatakan misalkan oleh Masanobu Fukuoka. Ini adalah seorang tokoh pertanian yang berasal dari Jepang. Dia adalah penggerak natural farming. Dia mengatakan ini, the ultimate goal of farming is not the growing of the crop, but the cultivations and perfections of human being. Jadi tujuan utama yang paling tinggi dari bertani itu sebenarnya bukan hanya sekedar kita menghasilkan buah, ya, menghasilkan daun dan hasil bumi itu, tetapi lebih pada pengolahan diri, lalu juga bagaimana manusia mengusahakan diri untuk mencapai kesempurnaan. Maka terkait dengan itu baru kita menyentuh hal-hal yang lain di bidang pertanian. Misalkan ya kita sehat kalau misalkan tanah yang ada di sekitar kita itu sehat. Lingkungan yang ada di sekitar kita juga sehat. Jadi misalkan gitu ya, perhatian kita pada lingkungan hidup, gitu ya, pada pertanian akan terwujud kalau kita sungguh-sungguh mengolah tanah. Poin yang ketiga itu, ya, pertanian sendiri tidak bisa dikerjakan, gitu ya, dicapai secara maksimal ya, tanpa
tanah yang sehat, lalu juga lingkungan yang memang sehat. Maka tugas kita selanjutnya adalah untuk melindungi, lalu mengolah tanah, air, lalu udara, dan lingkungan yang ada di sekitar kita. Oke, poin kedua, selain sharing tadi, yang saya mau katakan adalah tentang konektivitas kita. Bagaimana kita menempatkan diri dalam dunia pertanian. Nanti mohon saya diingatkan sampai jam berapa, ya, karena saya tidak sambil mengamati jam. Tentang konektivitas itu, saya punya pertanyaan gitu ya di awal, lalu juga dengan adanya ilustrasi di samping ini, samping kiri, lalu juga samping kanan, ya, di mana posisi manusia di dalam semesta ini. Nah, tentu kita bisa melihat dengan mudah bahwa manusia bukan yang berada di paling tinggi, tetapi berada yang di sebelah kanan itu, bahwa kita itu adalah bagian dari lingkungan hidup. Kita martabatnya sama ya dibandingkan dengan hewan-hewan yang lain, makhluk hidup yang lain. Ya. Karena kalau tidak menyejajarkan diri, ya, posisi kita tidak sejajar dengan lingkungan, gitu ya, maka bertani pun kita nanti akan semena-mena. Jadi karena ego kita, maka boleh dikatakan yang kiri ini adalah pendekatan antroposentris, sementara yang kanan itu adalah pendekatan yang egosentris. Dengan kata lain, ya sebenarnya kita itu terhubung antara satu dengan yang lain, dan ini yang mesti diwujudkan dalam kegiatan kita bertani. Nah, saya tertarik membahas soal keterhubungan kita sebelum kita bertani, ya, bergelut dengan tanah. Dengan unsur mana kita paling terhubung dan paling dekat? Di sekitar kita ada air, ada api, ada udara, ada tanah. Dan dari sini saya menemukan, ya, dari bergelut di bidang pertanian itu, kita paling dekat itu dengan tanah. Karena bahkan bagian diri kita ini juga dari tanah. Nanti saya akan tunjukkan. Tapi persoalannya adalah banyak orang itu semakin mengalami keterpisahan, semakin berjarak dengan tanah. Nah, ada sebuah kisah yang menarik, ya, buku yang pernah saya baca, bahwa orang itu saat ini banyak mengalami keterpisahan dengan tanah, keterpisahan dengan lingkungan hidup, lalu juga dengan dunia pertanian, karena adanya penemuan alas kaki. Nah, alas kaki adalah penemuan manusia yang pada akhirnya memisahkan manusia dengan tanah. Dulunya orang itu ya telanjang kaki seperti ini. Dengan kata lain, banyak orang tidak lagi bersentuhan lagi dengan tanah. Maka nanti ini akan ada implikasinya. Tanah itu dianggap kotor, dianggap jorok, lalu juga menjijikkan. Dan saya tidak pernah setuju dengan ini. Karena tanah itu sebenarnya adalah sangat suci. Nah, kalau kita lihat ini, ada 4 lapis yang memisahkan antara kaki dengan tanah manusia. Ada kaos kaki, ada sepatu, lalu ada skuter, lalu ada juga semen, ya, baru sampai tanah. Dengan kata lain, tanpa disadari manusia memisahkan diri atau menjauhkan diri dengan tanah. Lalu proses selanjutnya adalah menjauhkan diri dari lingkungan. Proses selanjutnya yang terjadi, kedekatan dan kesadaran manusia terhadap lingkungan di sekitarnya itu juga berkurang. Maka jangan pernah bertanya soal pertanian kepada anak-anak kalau mereka sendiri kita jauhkan dari tanah. Kemarin itu saya memberikan pelatihan kepada anak-anak TK. Awalnya mereka takut-takut gitu ya, menyentuh tanah. Tetapi ketika saya ajak mereka menyentuh tanah, mencium, bahkan
meremasnya, mengaduknya dengan media, mereka itu sangat senang. Dan itu adalah momen perayaan bagi saya. Merayakan kembali keterhubungan manusia dengan tanah. Kalau itu terjadi, ya lalu kita bertani dengan gembira. Nah, ini adalah ilustrasi bagaimana tanah yang sehat itu membangun kehidupan yang sehat juga. Kita tahu bahwa tanaman itu hanya makan bahan kimia. Bahan kimia itu ada di bawah ini semuanya, yang lalu diserap oleh akar. Dari akar ini, bahan kimia ini akan membantu pertumbuhan tanaman. Untuk bisa tumbuh, tanaman itu membutuhkan unsur misalkan N, nitrogen, untuk promote growth. Lalu juga K dan lain sebagainya. Buah, supaya bisa matang, menghasilkan biji dan sebagainya, itu membutuhkan unsur kalium, magnesium, sulfur, dan lain sebagainya. Bahan-bahan kimia yang ada ini nanti akan diserap oleh tanaman, dan dari tanaman itu akan dimakan oleh manusia. Maka di sini ada gambar manusia. Dan tubuh kita ini juga tersusun dari bahan kimia. Nah, ini yang tidak banyak disadari oleh para petani biasanya. Nah, maka kita secara cerdas harus tahu ini. Sebagai contoh, misalkan yang bagian kepala ini, ya, ada unsur Fe. Fe itu artinya zat besi. Tanpa zat besi, manusia tidak akan mudah menggerakkan otot lalu otak mereka. Jadi zat besi ini play a key role in brain and muscle function. Jadi punya peranan yang sangat penting untuk kerja otak lalu juga kerja otot kita. Nah, ini semuanya dari mana? Dari tanah. Maka kalau kita menganggap tanah itu kotor, jelek, itu sama artinya kita menganggap diri kita sendiri kotor dan jelek. Contoh yang lain misalkan ya, Fe itu juga berperan untuk mengangkut oksigen dalam darah kita. Begitu seterusnya. Lalu tanah juga punya fungsi-fungsi lain yang mendukung kehidupan kita, seperti yang ada di gambar ini, ya, membangun ekosistem. Ya. Maka bertani itu kalau tanpa tanah ya lalu juga sulit. Di dalam tanah itu juga ada banyak hal, ya. Ada banyak hal tersembunyi, terselubung di situ. Ada mikroorganisme, ada cacing, ya. Lalu juga ada air dan udara di dalam tanah. Nah, kalau ini tidak disadari, ya maka kita bertani kadang tidak sungguh-sungguh tahu, gitu ya, apa yang kita kerjakan. Hal ketiga yang mau saya sampaikan adalah keterhubungan kita dengan alam. Nah, kita sering mendengar kata konservasi. Konservasi itu ya berarti bersama-sama melayani. Kita sering mendengar kata konservasi alam. Artinya ya sebenarnya adalah alam melayani kita dan kita juga melayani alam. Di sini ada sebuah gambar, ada seekor sapi. Di sini di KPTT juga ada sapi. Sapi memberikan susu kepada manusia. Dari sini manusia mendapatkan manfaatnya. Lalu juga menghasilkan biogas. Lalu juga menghasilkan kotoran dan pupuk. Nah, kotorannya ini akan dimakan oleh jamur dan bakteri. Dan ini menjadi makanan mereka. Jadi sapi memberi makanan pada jamur dan bakteri. Lalu jamur dan bakteri ini mengubah unsur organik ini menjadi anorganik, menjadi kompos. Lalu kompos ini akan diberikan kepada tanaman. Dari tanaman, manusia bisa mengambil manfaatnya. Buahnya, bijinya, dan lain sebagainya. Sisanya bisa kita berikan lagi kepada ternak. Dan keuntungan yang dihasilkan dari kompos ke tanaman dan sebagainya itu juga bermanfaat bagi manusia. Artinya apa? Ini semuanya makhluk hidup yang ada di sini ini saling melayani dan saling menguntungkan. Kalau ini salah satunya hilang, ya lalu tetap bisa berjalan, tetapi lalu tidak sungguh seimbang. Maka melayani itu adalah aktivitas alami yang terjadi di alam. Maka
Ini penting menjadi catatan bagi kita. Bapak Ibu yang di sini itu kan adalah para pelayan Tuhan gitu ya. Maka baik juga dia belajar dari alam ini ya, kita saling melayani. Lalu juga ini ya, kehidupan yang lestari ya, sustainable life tidak akan berjalan tanpa saling melayani. Dan persis yang kita kerjakan di bidang pertanian itu adalah seperti yang ada di gambar ini. Ini yang kita lakukan ya. Pertanian yang terjadi di KPTT. Ini semua ilustrasinya berasal dari KPTT lalu kita gambar seperti itu. Hal berikutnya yang mau saya sampaikan adalah soal ya, aksi nyata, ya, wujud nyata dari bertani, ya, atau merawat tanaman, ya. Sama artinya juga dengan merawat lingkungan. Tentu ada banyak hal yang bisa kita lakukan dan tentu Bapak Ibu sudah belajar banyak tentang ini. Yang pertama misalkan mengetahui makanan tanaman. Ya. Di dalam tanah itu ada 92 bahan kimia dan hanya 18 itu yang dimakan oleh tanaman. Ya, 15 diantaranya itu ada di tanah, ya. Sementara yang 3 itu berupa gas. Dan sedikit men-sharingkan saja, kalau di KPTT untuk meracik makanan tanaman itu kita punya ramuan ya, yang namanya Hoagland Solution. Saya kira pernah disinggung oleh Romo Sunu kalau pernah mengisi kegiatan ini. Tetapi kita menggunakan media tanam yang berisikan tanah, arang sekam, kokopit, lalu kompos. Ini sebagai media untuk memenuhi unsur-unsur hara ini ya, yang ada di dalam tanah. Dan ini bisa, gitu ya, bisa membantu untuk menumbuhkan tanaman. Dan saya kira nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut ya tentang bagaimana merawat tanaman ini. Kalau saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini itu sudah mempraktekkan itu. Lalu terkait hal yang sama, ya, merawat tanaman, tentu kita juga perlu memperhatikan ya suhu, cahaya, pH tanah dan lain-lain sebagainya, ya. Terutama tentang OPT, ya, organisme pengganggu tanaman. Di KPTT itu yang menyenangkan adalah ketika mengajak anak-anak ya untuk menangani organisme pengganggu tanaman ini ya, dengan cara-cara yang alami. Misalkan dengan menggunakan agen pengendali hayati. Lalu juga misalkan menggunakan refugia. Dalam gambar ini yang di sebelah kanan itu ada jamur, ya. Tetapi ini adalah jamur yang jahat, ya. Namanya jamur fusarium, yang putih-putih ini, yang berakibat atau mengakibatkan tanaman itu menjadi layu seketika. Nah ini bisa ditangani, ya, misalkan dengan aplikasi trichoderma, seperti yang di sebelah kanan, lalu yang di bawah warnanya hijau itu yang biasa kita buat di sini, gitu ya, untuk sebagai agen pengendali hayati. Atau ini adalah pemanfaatan mikroorganisme antagonis. Dengan mempelajari ini menjadi menarik dan ini berilmu dengan cara ini. Ya. Lalu melihatnya juga di dalam mikroskop. Jadi ini trichoderma digunakan untuk melawan serangan misalkan fusarium. Ya. Lalu juga Colentrotrichum capsici, ini yang biasa menyerang tanaman cabai ya, atau tanaman patek ya, yang merusak. Maka kita biasanya menggunakan ini agen pengendali hayati sebagai fungisida. Jadi nanti yang trichoderma ini akan menguasai ya, lahan pertanian sehingga jamur yang patogen itu tidak akan bisa masuk. Terakhir, saya akan menyampaikan tentang ini ya. Kami bertani atau kita bertani seharusnya ini adalah memiliki dasar seharusnya. Dasarnya apa? Dasarnya adalah karena tindakan yang kita lakukan itu benar. Di sini ada beberapa anak yang sedang bertani, gitu ya.
Jadi bukan hanya karena berani kita bertani. Seharusnya karena ya bertani pun itu adalah hal yang benar. Nah, saya selalu mempromosikan ini. Kenapa? Karena sekarang itu ada 193 juta orang itu kelaparan ya di 53 negara. Dan jumlahnya itu semakin meningkat ya dari tahun ke tahun. Maka ketika kita punya perhatian yang mendalam di bidang pertanian, ya, sadar atau tidak, ya, kita ingin berusaha memerangi ini. Ya. Tingkat kelaparan yang ada di dunia, ya, peningkatannya sangat tajam, ya, antara tahun 2016 ya sampai 2021, ya, dari 108 juta orang yang kelaparan, sekarang itu menjadi 193 orang kelaparan. Saya membaca di internet, gitu ya, saat ini setiap 11 menit itu ada orang meninggal karena kelaparan. Maka dengan segala teknologi yang kita miliki, dengan kecerdasan kita mau menjawab itu dengan bertani. Lalu kita bertani juga karena ingin mengungkapkan rasa syukur. Maka di sini itu selalu disajikan ya makanan-makanan yang sehat untuk membantu orang, lalu juga ini sebagai bagian dari rasa syukur kita. Dan yang terakhir ini, gitu ya, poin ini, kita bertani atau kami bertani itu ya karena ini adalah hal yang paling praktis, yang paling mudah ya untuk menyediakan makanan. Jadi makanan itu tidak perlu harus dibawa jauh-jauh. Ya. Ada di sekitar kita, tinggal diambil lalu dimakan. Yang ada di gambar ini adalah produk-produk yang ada di sini. Ya. Dengan mudah langsung bisa dibawa ke meja makan dan kita makan. Dan pada akhirnya sebenarnya ada kata-kata terakhir yang bisa saya sampaikan ya dalam presentasi saya pada malam hari ini ya. Finding God in farming. Jadi dalam bertani itu sendiri ya, kami itu merasa bisa menjadi atau menemukan Tuhan. Jadi bertani ini sebagai sarana ya untuk menemukan Tuhan. Entah itu pada tanaman, ya, pada hewan, pada ternak yang ada di sekitar kita. Ya, itu membawa jalan ini kepada Tuhan. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu pada sore hari ini. Nanti setelah ini saya kira kita bisa mendalami lagi sambil berdiskusi. Maka saya kembalikan, silakan. Baik, Brother. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Kita berikan aplaus dulu nih. Ya, tepuk tangan dulu nih. Ini kuliahnya nih dahsyat nih sore hari ini ya. Saya mencatat, Brother, kata terakhir daripada Brother, dikatakan time in God in farming. Jadi dalam bertani kita bisa menemukan Tuhan. Memang benar, memang benar. Jadi bagaimana cara untuk kita menemukan Tuhan dalam bertani? Apalagi tadi Brother sudah bilang gini, bertani terus P-nya itu salib, betul tidak? Berani. Betul, betul. P-nya itu kan salib ya. Ya. Iya. Luar biasa. Terima kasih Brother buat paparannya yang singkat, jelas, padat. Sebenarnya sih masih banyak waktu nih Brother ya, tapi nggak apa-apa. Lebih bagus waktunya untuk bertanya ya. Ya, saya lebih suka itu. Ya. Betul. Oke, baik Brother. Terima kasih. Kita akan masuk dalam sesi tanya jawab, namun sebelumnya kita akan masuk dulu dalam pujian penyembahan yang akan dibawakan oleh Berna. Silakan Berna. Baik Pak Yefta, terima kasih. Bapak Ibu silakan persiapkan hal-hal yang mau ditanyakan kepada narasumber kita sore hari ini, supaya malam hari ini kita betul-betul dapat mendapatkan sebuah berkat dari pertemuan kita sore menjelang malam hari ini. Dan sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, kembali kita naikkan sebuah pujian kita kepada Tuhan. Selamanya Engkau Tuhan kami, dan takkan kami lepaskan.
pengharapan kami di dalam Engkau Yesus selama-lamanya. Haleluya. Dalam dalam naunganmu ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tangan, membangkitkan rohku selamanya. Kau Tuhanku yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tangan-Mu, membangkitkan rohku selamanya. Kau Tuhanku yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Pengharapan di dalam-Mu, pengharapan di dalam-Mu. Terima kasih Pak Yefta. Waktu selanjutnya saya kembalikan. Karena pengharapan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Seperti tadi Bruder bilang bahwa dalam bertani kita dapat menemukan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah pengharapan sendiri ya. Luar biasa. Ya, kita Bapak Ibu, kita akan segera masuk dalam tanya jawab yang akan dipandu oleh Insinyur Wisnu Dewayana dan juga dengan Bapak Dr. Insinyur Kacung Haryono. Selamat sore Pak Wisnu. Sore Pak Yefta.
Pak Wisnu, saya hari ini saya dapat satu gambaran bahwa ada satu hal yang benar-benar ini bisa menjadi perhatian khususnya buat gereja ya. Karena tadi Bruder katakan bahwa dalam bertani kita menemukan Tuhan. Jadi tidak ada alasan bahwa kalau kita mau bertemu dengan Tuhan juga harus melalui bertani. Jadi kedaulatan pangan itu benar-benar ya kita pasti ketemu Tuhan di situ ya. Ketahanan pangan gitu. Baik, itu aja Pak Wisnu. Silakan Pak Wisnu. Iya, cuman kadang-kadang terus terang begini Pak Yefta, Bruder juga, kami kan juga sering ya diminta untuk melatih adik-adik sekolah teologi ya. Terus terang kami belum melihat bahwa adik-adik ini memahami apa yang tadi Pak Yefta sampaikan, bahwa di dalam pertanian itu bisa mencari Tuhan. Kalau boleh jujur, Pak Yefta, Bruder, selama ini kalau kita lihat bahwa pelatihan mereka memasukkan memang ada pelajaran bertanilah, tanamlah, beternak, tetapi mereka melihat ini adalah dua hal yang sekuler yang terpisah. Bertani urusannya mencari perut, gitu ya. Jadi teologi urusannya surgawi, gitu. Surgawi dan dunia ini dua hal yang terpisah. Maaf, ini terus terang saya masih melihat itu, Bruder, karena kami juga di PIT sering diminta untuk ngajarin adik-adik di teologi ya, di sekolah misi. Tapi saya tidak tahu apakah itu memang paradigma teologi yang mereka pahami atau karakter anak-anak muda sekarang ya, sehingga saya belum melihat mereka melihat tadi bahwa bisa mencari Tuhan di pertanian yang seperti Bruder sampaikan, seperti Pak Yefta tekankan tadi. Terus terang seperti itu, Bruder. Nah, ini mungkin perlu pencerahan dari Bruder. Kalau Pak Yefta jujur ya, lihat kan seperti itu kan Pak Yefta. Kita kan sering ya. Jadi gini, ini maaf ini saya ambil waktu sebentar loh. Nah. Jadi gini, apalagi kalau gereja, maaf gembalanya juga tidak menekankan hal ini, maka mereka menganggap orang-orang yang mereka utus ke sekolah teologi atau ke prateran atau ke sekolah misi gitu, mereka menganggap bahwa pertanian ini ya tadi seperti Pak ini bilang terpisah. Ini bukan dunia Tuhan. Padahal kan tadi kalau tidak salah tuh ada satu gambaran bahwa namanya itu melayani itu ya dalam bertani ya, ada sirkulasi gitu ya. Ya, ada sirkulasi yang benar-benar itu namanya saling melayani itu. Gitu. Di situ kita menemukan Tuhan yang sesungguhnya gitu. Tapi gimana? Bruder, bisa jelaskan lagi nggak supaya kita semua, karena gini Bruder, yang ikut ini rata-rata hamba Tuhan, Bruder. Oke, ya. Ya. Sederhananya gini. Bisa nggak kita menemukan Tuhan atau berdoa dengan baik kalau perut kita lapar, gitu ya? Saya kira akan sulit kita berdoa, konsentrasi, atau membayangkan Tuhan kalau kita kelaparan bahkan. Ketika lapar, kita kan makan makanan. Ya, makanan itu dari mana? Ya dari hasil pertanian. Ya. Jadi ketika perut kita kenyang, ketika kita sehat, gitu ya, kita bugar, lalu kita berbicara tentang yang ilahi, tentang yang spiritual, tentang Allah, itu masuk istilahnya. Tetapi kalau perut kita lapar, gitu ya, boro-boro mikir Tuhan, ya, yang kita cari adalah lalu bagaimana kita mau mencari makan lebih dahulu. Gitu ya. Ini yang penting. Gitu ya. Konektivitas sederhananya di situ. Lalu yang kedua yang mau saya bagikan adalah pengalaman bahwa teologi itu adalah ya, itu pertanggungjawaban rasional ya terhadap iman kita. Ya. Saya pernah menulis skripsi dan judul skripsi saya adalah Yesus dan Kosmos. Saya menggali ya atau mempelajari keterhubungan antara Yesus dengan alam semesta. Di agama Katolik itu diajarkan bahwa Yesus itu sungguh-sungguh manusia. Selain dia juga adalah Allah. Ketika dia
disebut sebagai manusia, gitu ya, maka tubuh Yesus, gitu ya, apa yang diminum, apa yang dimakan, tempat dia tinggal, dan sebagainya itu juga adalah bagian dari alam. Keterhubungannya di situ. Bahkan ada seorang teolog, sekaligus dia juga adalah ilmuwan, dia mengatakan Yesus itu juga adalah bagian utuh dari alam semesta, bagian dari tanah, bagian dari air. Ketika dia hidup itu bukan dia tidak makan dan tidak minum, tapi dia makan dan minum. Dan persis di situ terjadi keterhubungan, terjadi koneksi antara yang ilahi dengan yang duniawi. Pertanian itu hal yang duniawi, tetapi menyatu dalam diri Yesus. Di sini pertemuan antara Yesus dan kosmos. Kosmos itu kan alam semesta. Ada kosmos besar, ada kosmos kecil. Maka kalau kita membuat dikotomi, gitu ya, Allah sendiri, yang fisik sendiri, gitu ya, atau Allah sendiri, gitu ya, dunia pertanian sendiri, maka kita akan melangkah di dalam dua kaki. Gitu ya. Nah, padahal Allah sendiri, Yesus sendiri itu ya mewujud sebagai manusia, menjadi sungguh-sungguh manusia, sekaligus dia juga adalah Allah. Yang dia lakukan, Yesus turun ke bumi itu untuk menjembatani keterpisahan atau dikotomi ini. Maka kalau kita malah mempraktekkan itu, membedakan antara yang duniawi dengan yang ilahi, itu lalu justru melawan kehendak, bagi saya, melawan kehendak atau keinginan Yesus, keinginan Allah sendiri yang datang ke bumi. Nah ini kalau pembicaraan atau pertanggungjawaban, ya, secara teologis menurut skripsi yang pernah saya buat, gitu ya. Itu apakah cukup menjawab atau bisa dipahami atau tidak? Cukup menjawab. Jadi istilahnya gini, bahwa melayani itu bukan sebatas di atas mimbar, tapi dalam bertani itu sebenarnya sudah melayani alam juga dan juga melayani sesama, ya kan? Ya kan, karena dikatakan gini, bertani itu tadi ini brother bilang begini, bertani itu dari kebun ke meja makan. Ya. Ya kan? Bring food from the garden to table. Ya. Nah, mau makan ya bertani, mau melayani ya bertani juga. Oke, terima kasih brother. Silakan. Ini Pak Wisnu. Ya. Satu lagi nih Pak Efta, tadi kan masalah ini kita diskusi antar kita dulu ya sebelum ke ini, karena filosofi ini memang ujungnya nggak ada ujungnya kalau dibicara. Jadi pertama masalah dikotomi ya bro, tadi sudah kita bahas ya, dikotomi antara pertanian duniawi, teologi itu dunia masalah surgawi, ilahi, ini dua hal yang terpisah, dua sisi mata uang yang nggak bisa ketemu gitu. Padahal kan tidak, itu sebetulnya ada jembatannya dan Kristus sendiri sudah jadi jembatan itu. Nah, sekarang hal yang bukan dikotomi kalau dalam hal ini, brother, tetapi yang kadang-kadang kita hanyut di dalam batasnya. Kalau kita lihat di Kejadian 2:18, brother, ini kan sering banget kita bahas dari setiap kali pertemuan bacaan firman sering kita dibahas, tapi juga mungkin di gereja saya tidak tahu apakah sering dibahas juga ya. Kebanyakan kan kita hubungan ke Tuhan, hubungan ke sesama aja yang dibahas, tapi hubungan ke alam pun juga jarang dibahas. Kalau di Kejadian 2:18 kan berbunyi bahwa Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara. Jadi dalam dua konteks ini kan kita melihat bahwa ada sisi aspek ekonominya, productivity, mengusahakan, tapi juga ada aspek ekologisnya, memelihara, maintain, sustainability. Nah, ini yang batasnya tipis, brother, Pak Yefta. Kadang di satu sisi kalau kita sebagai individu petani dalam tanda petik yang mencari nafkah, yang mencari profit dari sisi komersial ya, komersial farming, dia akan lebih condong ke mengusahakannya yang lebih dominan.
entah gimana caranya supaya ya yang penting produktivitasnya tinggi, saya dapat profit banyak. Tetapi di satu sisi ketika saya ketemu tokoh-tokoh naturalis organik yang sangat apa ya, kalau saya bilang ya sangat klasik ya, mereka aliran klasik harus betul-betul alami 100%. Nah, dari sisi itu bagi orang-orang yang petani yang mengusahakan tadi, wah ini kita rugi kalau begini, produktivitinya rendah, cost production-nya HPP-nya hanya nyucuk gitu ya. Wah ini cuma segini dapatnya, aduh ya. Contoh maaf brother, saya sendiri ya, sebagai praktisi, kalau dikatakanlah di hidroponik itu kita bisa mencapai 4-5 kilo per meter square. Tetapi kita masuk di organik yang betul-betul pure organik, mungkin bahkan hanya 1 kilo per meter persegi. Nah ini kan jadi, waduh kita ini kan cari makan nih kata si petani. Kita ini menanam untuk berbisnis, untuk mencari untung, untuk productivity. Kalau begini mana bisa kosnya nyucuk begitu. Nah ini dua aspek antara mengusahakan dan memelihara yang sering sekali kenyataan di lapangan bagi para praktisi atau bagi para petani atau bagi para jemaat yang mempraktikkan pertanian sering kepleset di batas itu, Bruder. Nah ini gimana cara menjaganya, ini kan nggak gampang, Bruder. Monggo Bruder silakan. Ya, itu memang juga kami alami juga ya. Jadi semacam paradoks ya. Ada dua hal yang tapi persis itu menjadi ini ya, bagi manusia untuk sungguh-sungguh berpikir kritis gitu ya. Mana yang akan kita kejar gitu ya, apakah produktivitas atau memelihara lingkungan atau yang merawat tadi gitu ya. Ini memang lalu tidak mudah gitu ya. Beberapa orang yang ekstrim gitu ya, artinya punya pendekatan yang agak berbeda gitu ya. Saya punya teman-teman gitu ya. Karena dia ingin memang menjaga untuk merawat dan memelihara itu, ya, dia memutuskan hidupnya, gitu ya, untuk pergi di suatu daerah yang terpencil dan di situ mendedikasikan hidupnya, gitu ya, untuk merawat bumi, lalu juga masyarakat yang ada di sekitarnya itu secara sungguh-sungguh alami. Jadi ini lalu nanti akan dikembalikan kepada pilihan hidup orang masing-masing. Sementara ada teman yang lain gitu ya, memang ingin sungguh mengusahakan itu gitu ya. Maka dia akan mencoba menciptakan pertanian yang sungguh-sungguh produktif. Tetapi dengan catatan gitu ya, produktivitasnya itu tidak berlawanan dengan prinsip dasar bumi lalu alam lingkungan yang memang ingin selalu terjaga ya. Ingin selalu stabil. Jadi mana yang mau kita pilih? Ya silakan. Sebenarnya keduanya memiliki tujuan dan cita-cita yang luhur, yang baik. Dan saya kira tidak perlu untuk saling membenturkan. Karena kalau dibenturkan lalu memang tidak akan ketemu. Tetapi ada jalan ketiga sebenarnya. Kalau saya itu biasa juga mengajar tentang green entrepreneurship, gitu ya, kewirausahaan yang berbasis ramah lingkungan. Ya. Jadi kewirausahaan ini, gitu ya, didasarkan pada concern kita untuk merawat lingkungan hidup, lalu juga alam di sekitarnya. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu menyukai sesuatu yang hijau, sesuatu yang indah, sesuatu yang lestari. Pada dasarnya ini ada. Buktinya apa? Tempat-tempat wisata, gitu ya, entah itu yang pemandangannya indah, yang hijau, yang bersih, itu selalu didatangi oleh orang, gitu ya, dan itu selalu ramai. Artinya apa? Sebenarnya orang itu tanpa disadari, gitu ya, mereka punya kerinduan, memiliki lingkungan hidup, memiliki tempat yang indah, yang bagus, dan lain sebagainya. Dan itu mereka jadikan tempat healing biasanya. Entah itu ke pantai, ke hutan, ke sungai, ke laut. Tujuan mereka sebenarnya adalah
ingin menikmati alam yang lestari. Agaknya jarang orang itu ingin liburan, gitu ya, ingin healing, tetapi ke tempat tanah yang longsor, gitu ya, bumi yang kering atau hutan yang terbakar, sepertinya enggak, gitu ya. Nah, cuman catatannya produktivitas itu dikejar karena memang jumlah penduduk bumi sekarang ini terlalu banyak. Dan banyak orang itu punya need atau kebutuhan yang sangat besar dan gitu ya, tidak bisa dikondisikan kadang. Need manusia ini gitu ya, terus bertambah. Ya. Maka sebenarnya perlu kita juga ajari mereka ya untuk mengubah need mereka itu menjadi value. Ya. Tidak hanya mengejar kepuasan atau mengejar sesuatu yang produktif banyak sekali enggak, tetapi juga harus memperhitungkan juga gitu ya nilai-nilai ya value yang lain gitu ya. Termasuk kalau terkait dengan pertanian ya boleh kamu mengejar produktivitas yang tinggi tetapi jangan lupa untuk menjaga lingkungan hidup. Gitu ya. Kalau ingin ekstrim, ingin pertanian yang organik, ingin pertanian yang natural gitu ya, ingin yang sungguh-sungguh lestari gitu ya. Kehidupan masyarakat sekarang ini kurang mendukung, maka dia harus menarik diri di tempat yang lain yang agak berbeda dan menjalani itu. Seperti yang teman saya lakukan itu ya di daerah Mindanao, Filipina Selatan, dia seorang pastor. Mereka memilih itu lalu tinggal di sebuah ya, perbukitan hutan dan menjaga itu. Suku Baduy yang dalam ya, maupun yang luar itu bisa melakukan itu. Kita pun sebenarnya juga bisa. Ya, kalau mau agak ekstrim melakukan. Begitu Pak Wisnu yang bisa saya sampaikan tanggapannya. Iya, ya memang ini apa ya sering kepleset di situ. Kita praktis itu sering kepleset ekstrem kiri atau ekstrem kanan, susah menjaga balance di tengah itu susah sekali. Iya. Ya, apalagi karena tuntutan zaman, tuntutan hidup ya. Baik, Bruder, saya langsung ke penanya. Mungkin kalau ada Bapak Ibu yang mau bicara langsung dengan Bruder, silakan raise hand. Sementara saya bacakan dulu. Ada satu chatting dari Pak Agus Endra di Malang. Selamat sore, Bruder. Terima kasih untuk ilmu yang sudah dibagikan. Saya masuk sedikit terlambat. Mohon informasi apakah kami bisa mendapatkan tenaga-tenaga terlatih di bidang pertanian di level supervisor dari lembaga Bruder dan bagaimana persyaratan untuk mendapatkan SDM tersebut. Nah, ini tadi yang ceritanya PK apa? PTKP ya, PT apa Bruder? KPTT. KPTT, Kursus Pertanian Taman Tani. Taman Tani, KPTT ya, di Salatiga. Apakah sudah ada alumnusnya, kemudian kalau umpamanya teman-teman yang punya kebun membutuhkan alumnus dari mereka untuk membantu bekerja di farmnya, di kebunnya, apakah memungkinkan? Udah, silakan. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, memang ada beberapa orang yang lalu menghubungi dia karena membutuhkan tenaga di bidang pertanian. Ya. Pada prinsipnya bisa, tetapi yang seringkali terjadi adalah yang kursus di sini, gitu ya, yang kursus mandiri, artinya dari pribadi yang lalu mengambil kursus di sini itu tidak banyak. Yang banyak adalah mereka yang memang dikirim dari institusi-institusi, gitu ya. Lalu kita membantu untuk menyiapkan mereka. Seperti bulan Januari sampai bulan April itu kan ada kiriman orang-orang muda dari Yutaka Education Center, ini lembaga bahasa Jepang. Ya. Lalu orang-orang muda ini dikirim ke sini melakukan pelatihan, lalu setelah itu mereka dikirim ke Jepang ya untuk bekerja di bidang pertanian. Tapi kalau memang nanti tertarik, gitu ya silakan menghubungi saya nanti, gitu ya. Lalu saya bisa menyampaikan kepada para alumni ya, yang pernah kursus di sini, gitu ya, nanti bisa saya tawarkan ke mereka, ya, sehingga bisa kalau memang tertarik dan cocok sesuai dengan daerahnya, lalu ya bisa nanti saling menghubungi, gitu ya, untuk diminta untuk jadi tenaga pertanian itu, gitu Pak.
Iya, Bruder. Ya begitu Pak Agus ya, nanti bisa kontak langsung dengan Bruder. Siapa tahu ada yang cocok, ada yang apa mau untuk membantu di kebun-kebun rekan-rekan kita. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang lain atau yang mau raise hand, silakan atau berdiskusi dengan Bruder Antonius, silakan. Mungkin dari bapak-bapak yang ada. Wah, Pak Monang ini ketawa-ketawa kayaknya nih. Silakan Pak Monang. Mungkin ada yang mau ditanyakan ke Bruder. Silakan Pak Monang. Kalau mau raise hand silakan. Dibuka. Baik, Bruder, saya dengan Monang Pardede, Ketua RW 1, sebagai gembala juga di Gereja Pantai Kosta. Kebetulan kami punya agrowisata namanya Tantrika, pertanian, peternakan, perikanan. Saya melakukan pelatihan dari anak-anak TK, PAUD, RA, SD, SMP, SMA. Saya selalu tanya mereka, siapa yang mau jadi petani? Nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Paling di antara mereka hanya satu, kadang-kadang nggak ada. Saya tanya, maunya jadi apa? Maunya jadi YouTuber. Saya prihatin sekali dengan kondisi ini gitu ya. Artinya akan banyak orang yang tidak akan menjadi petani ke depan. Nah, inilah concern saya. Saya mulai mengedukasi anak-anak itu untuk mulai menanam, beternak, dan memelihara. Jadi yang menjadi diskusi kita mungkin karena tidak memiliki nilai ekonomi, Pak. Sehingga orang malas. Apalagi anak-anak muda sekarang, kita dorong mereka untuk menjadi petani milenia katanya. Tapi petani milenia itu tidak banyak. Karena dilihat pemerintah kurang mendukung. Contoh pemasaran ya, kami di sini banyak aktivis hidroponik contohnya. Banyak yang mangkrak karena hulunya dapat, hilirnya nggak ketemu dia. Pemerintah tidak bisa membantu para petani milenial untuk mendistribusikan produk mereka atau hidroponik mereka atau sayur hidroponik mereka. Selalu seperti itu. Jadi yang mungkin kita bisa lakukan adalah kita harus menciptakan tadi seperti yang Bruder bilang entrepreneur. Nah, ini berhasil. Saya coba dengan cara entrepreneur. Ternyata mereka tertarik. Ada beberapa orang yang mau menduplikasi agrowisata contohnya. Karena kami setiap minggu hampir dikunjungi oleh sekolah-sekolah. Jadi hari Kamis ini nanti ada dari TK Islam, mereka datang, kita latih. Nah, itu mereka berbayar. Per anak itu sekarang sudah 60.000. Nah, dengan konsep ini, akhirnya banyak orang yang tertarik. Artinya menduplikasi konsep agrowisata. Tadi yang seperti Brother bilang itu, wisata itu menjadi sesuatu yang orang suka gitu, untuk healing gitu ya. Nah, mungkin ini milenia itu harus dilatih ke sini dulu. Artinya karena pemerintah sekarang kan kita belum mendukung pertanian milenia itu belum mendukung karena kita tidak bisa pemerintah tidak bisa menjembatani hilirnya. Jadi mungkin buat kita aktivis pertanian, kita mulai memikirkan untuk membuat agro-agro di titik-titik pertanian supaya banyak yang kita akan latih untuk menjadi petani-petani ke depan. Ini mungkin saya saja masukan buat kita semua yang ada di sini. Terima kasih. Ya, silakan Bruder. Tanggapi. Ya, terima kasih. Ini, ya kita memang punya realita ya terkait dengan dunia pertanian di Indonesia, dan kita semua tahu seperti yang dikatakan tadi, pemerintah memang
kurang mendukung, ya, berbeda dengan di Thailand maupun di Jepang, gitu ya, ataupun di Vietnam. Di sana, di negara-negara itu, pemerintah itu campur tangannya sangat kuat, ya. Bahkan kalau petani itu gagal panen, gitu ya, itu ada semacam penggantinya, gitu ya. Jadi mereka akan diganti, gitu ya. Tetapi di Indonesia tidak. Kamu mau panen atau tidak itu urusanmu sendiri, ya. Juga termasuk soal harga. Pertanyaannya adalah, ya, kalau memang pemerintah seperti itu, apakah lantas kita tidak mau berbuat apa-apa, gitu ya. Istilah Jawanya itu apakah lalu kita putus asa dengan itu lalu tidak mau bertani. Kalau semua berprinsip demikian, tentu saja pangan itu tidak akan tersedia. Maka sekarang realitanya meskipun tahu, gitu ya, bertani itu mungkin kurang seksi, gitu ya, toh tetap ada orang yang bertani. Dan buktinya apa? Semua orang Indonesia saat ini makan. Itu dari mana? Ya dari hasil pertanian. Ya. Meskipun memang pemerintah kurang mendukung, tapi toh tetap orang itu bertani. Ini yang sesuatu yang menggembirakan bagi saya. Ya. Hal kedua, yang dilakukan Bapak tadi dengan membuka agrowisata itu sangat bagus dan saya mendukung itu. Mengapa? Karena anak-anak, orang muda saat ini, gitu ya, tidak akrab dengan pertanian karena memang tidak ada yang memperkenalkan mereka dengan dunia pertanian itu. Maka kita punya kewajiban, semua yang hadir di sini nanti, gitu ya, punya kewajiban untuk memperkenalkan pertanian itu pada anak-anak. Gitu ya. Tadi saya mengungkapkan data 1.600-an anak, ya, yang datang ke KPTT, dan sebagian besar memang adalah anak-anak sekolah, dari PAUD sampai SMA. Yang saya lakukan apa di sini? Biasanya mereka akan saya ajak keliling, ya, lalu memetik daun mint, lalu merasakan, mencium, memetik daun jeruk, memetik daun kedondong, lalu mereka saya suruh makan, memetik buncis, lalu mereka makan, dan mereka kaget. Duh, ternyata buncis yang muda itu manis. Gitu ya. Mereka tidak tahu, karena memang tidak pernah ada yang ngasih tahu. Daun kedondong yang muda itu ternyata asam-asam enak, gitu ya. Dan seterusnya, ada banyak ya. Mint ternyata itu segar. Loh, ini seperti permen. Ini seperti pasta gigi yang saya gunakan. Dari situ, beberapa itu lalu menyampaikan kesaksiannya kepada saya, refleksinya. Bruder, dengan berkunjung di sini saya merasa mantap, nanti saya akan kuliah di pertanian. Nah, begitu juga dengan yang lainnya. Artinya memang, kalau kita hanya mengeluh kenapa generasi muda saat ini tidak mau masuk bidang pertanian, kita punya tanggung jawab. Gitu ya. Kamu udah pernah mempromosikan pertanian pada mereka atau belum? Ya, kalau belum, ya nggak usah mengeluh, gitu ya. Bapak Ibu di sini nggak usah mengeluh, gitu ya. Maka KPTT lalu juga dengan Bapak tadi melakukan itu sudah bagus, lanjutkan, gitu ya, lanjutkan. Di sini anak-anak yang belajar itu juga saya suruh membayar. Kalau di sini 20.000, gitu ya, lebih murah. Jadi dengan membayar itu mereka nggak mau rugi, maka lalu mau belajar dengan sungguh-sungguh. Ya. Biasanya lalu saya ajak juga mereka membuat media, lalu menanam, ya, lalu keliling kebun, mengenal pertanian dan peternakan. Dari situ nanti paling tidak, ya, dari jumlah kerumunan, ya, 5% itu akan tertarik, ya, dari jumlah. Jangan berharap semuanya enggak. Yang sebagian nanti akan tertarik seperti tadi ya, YouTuber, gitu ya, lalu komputer, lalu mungkin jadi pegawai negeri dan lain sebagainya. Tapi akan ada sekitar 5% itu yang akan sungguh-sungguh tertarik di pertanian. 5% dikalikan berapa kali kunjungan, toh nanti juga banyak. Maka ini menjadi tugas kita semua, gitu ya, untuk mewujudkan kepedulian pada bidang pertanian dengan cara-cara yang kreatif. Itu tanggapan saya, Pak Wisnu. Iya, ya benar. Jadi Pak Monang ini mendapat hikmat Tuhan. Jadi, mengemas kalau istilahnya kalau satu barang, satu produk ini dikemas dengan wajah biasa ya nggak tertarik ya Pak Monang. Tapi
dikemas dengan sudut pandang lain tadi ya, dengan wisata, dengan apa, jadi tertarik ya gitu. Kayaknya memang harus perlu terobosan trik seperti itu ya, dengan kemajuan zaman seperti anak-anak muda sekarang. Anak saya aja nggak ada yang mau jadi pertanian. sekolahnya nggak ada yang mau pertanian, walaupun saya sering saya ajak ke lahan ya, nyerempet dikit gitu ya, tetapi karena itu tadi yang seperti Pak Monang sampaikan, wajah pertanian di Indonesia itu anak-anak muda bilang madesu, masa depan suram, nggak jelas gimana, nggak suram, lagi mau ini udah mikir ini mau nanem, tiba-tiba pupuk nggak ada. Yang apalagi yang masih nggak kenal teknologi, masih minim teknologi, masih konvensional, waktunya tanam, wah ini waktunya tanam, udah ditanam kayak sekarang berapa hari nggak hujan, nah karena tergantung alam ya, gagal panen, gagal tumbuh. Saya ingat ini Bruder, jadi saya ingat waktu sempat Tuhan izinkan ikut kursus di mana di IFOAM di Korea, itu ada satu mentor kami yang mengatakan bahwa sekarang ini kita masuk ke organic farming 3.0, dia bilang gitu. Kalau yang lalu-lalu aliran klasik itu kan ya begitulah, tradisional, kembali ke alam, pakai sapi, pakai cangkul, pakai yang sangat tradisional itu. Tapi kalau mereka sampaikan ini, kita sudah masuk kepada organic farming 3.0. Itu adalah organic farming yang tadi Ibu sudah sampaikan, scientific tadi, sudah ada memasukkan unsur teknologi. Nah, dengan adanya teknologi, tapi dalam tanda petik ya, teknologi yang tadi berwawasan lingkungan, eco-friendly teknologi, sehingga itu juga bisa menjadi jembatan antara kaum golongan yang mengusahakan maksimal dengan kaum yang klasik, naturalis banget gitu ya, ekstrem kanan dan ekstrem kiri ini. Dengan ada teknologi ini ada jembatan. Tadi seperti yang di tempatnya Bruder itu ya, memakai biopestisida, itu kan juga salah satu teknologi. Nah ini yang mungkin salah satu tindakan, salah satu terobosan juga yang perlu kita edukasi ke petani-petani, ke adik-adik kita, bahwa organic farming itu kan, maaf dalam tanda petik kan mesti wah kuno nih, wah gitu-gitu aja, nggak menarik kan begitu. Tapi dengan adanya teknologi mungkin buat mereka lebih menarik ya Bruder, kira-kira seperti itu kira. Mana Bruder? Iya, memang orang muda sekarang itu tertarik dengan teknologi ya untuk bidang pertanian, dan KPTT itu bekerja sama dengan beberapa lembaga gitu ya, yang dalam bidang pertanian itu menekankan juga, jadi mengawinkan antara pertanian dengan teknologi ya. Kita baru merintis kerjasama dengan Inastek gitu ya, itu adalah lembaga pertanian ya yang mengembangkan juga teknologi pertanian ya, yang sekarang di Jogja ya. Lalu kita juga bekerja sama dengan Agropedia ya di daerah Jogja Selatan ya. Lalu kita bekerja sama juga dengan The Farm Hill, ini adalah perusahaan pertanian ya, khususnya bidang melon gitu. Jadi kalau tadi itu saya sempat juga berbicara tentang berdiskusi ya tentang pertanian yang presisi ya, itu bisa dilakukan ya sebenarnya ya, untuk mengatur seberapa banyak ya kebutuhan nutrisi dari masing-masing tanaman ya, seberapa besar air yang dibutuhkan gitu ya, lalu kapan cahaya itu diberikan, seberapa banyak, seberapa lama, lalu juga pH-nya bisa diatur dengan buffer dan lain sebagainya. Israel itu sangat maju sekali gitu ya di bidang pertanian ini gitu ya, dan Israel itu meskipun daerahnya banyak padang gurunnya, sekarang ini paling maju di dunia gitu ya di bidang pertanian. Kenapa? Karena mereka sungguh menerapkan teknologi ini ya dengan sungguh-sungguh baik. Ada webnya gitu ya, namanya Haifa gitu ya, web
pertanian di Israel itu, dan kita bisa belajar banyak dari situ. Artinya sebenarnya dari gelagat, dari banyaknya peminat di bidang pertanian yang kami kenal gitu ya, mungkin Bapak Ibu perlu membuka jaringan lebih luas gitu ya, sehingga mengetahui oh ternyata banyak juga orang muda yang tertarik di bidang pertanian, lalu juga mengembangkan teknologi dengan pertanian gitu ya, mencoba mengawinkan. Itu banyak kalau kita lihat gitu ya. Paling tidak kami KPTT mengenal gitu ya, banyak kelompok orang muda yang melirik ya dunia pertanian ya sebagai bidang wirausaha yang seksi gitu ya. Jadi tidak perlu terlalu khawatir, sebenarnya banyak gitu ya. Cuman kita memang perlu membuka mata lebih lebar gitu. Itu tanggapan dari saya, Pak. Iya betul, kayaknya memang harus banyak ini ya. Kita harus banyak berhikmat supaya bisa mengemas pertanian menjadi lebih seksi, lebih cantik, lebih menarik buat adik-adik kita ini, supaya kita tidak di YouTube kan banyak kasus disampaikan krisis akan terjadi krisis generasi petani. Itu bisa terjadi kalau semua anak muda nggak ada yang mau masuk pertanian gitu. Baik, ini ada pertanyaan agak sedikit teknis, Bruder, dari Pak Andreas Wigo. Selamat malam, Bruder Antonio. Saya bertanya tentang tanaman ini kayaknya arahnya ke teknis ya. Yang pertama, apakah stroberi bisa ditanam di daerah yang tidak terlalu dingin? Kemudian yang kedua, apakah benar bahwa bawang merah bisa dipakai sebagai perangsang akar pada tumbuhan baru atau stek? Demikian sementara pertanyaan saya, Tuhan Yesus memberkati. Silakan, Bruder. Oke, terima kasih. Di sini di KPTT ya, ketinggiannya itu 600 mdpl ya. Lalu kita juga menanam stroberi ya. Dan bisa ya, bisa. Cuma saja stroberi ini akan tumbuh baik dan maksimal ya, karena dia membutuhkan cahaya itu bukan hanya 12 jam ya. Minimal itu 18 jam gitu ya untuk berfotosintesis gitu ya. Maka kadang akan maksimal kalau kita juga membantu menambahi cahaya matahari itu dengan yang namanya grow light gitu ya. Grow light gitu ya, dan sinar UV yang dibutuhkan. Itu akan lebih maksimal. Itu yang pertama. Maka stroberi itu bagus kalau di ketinggian. Kenapa? Karena kalau pagi itu dia lebih cepat kena cahaya matahari. Artinya memang dia butuh jumlah paparan cahaya matahari lebih panjang. Kalau di dataran rendah, gitu ya, cahaya mataharinya itu kenanya itu lebih sedikit dan lebih pendek. Nanti tertutup bukit dan sebagainya, itu pertumbuhannya lalu kurang maksimal. Nah, ini karakter dari tanaman stroberi. Lalu stroberi sendiri ada banyak varietasnya. Ada varietas yang memang produktif di tempat yang tinggi, tetapi ada juga yang di tempat yang rendah. Di tempat kami itu sedang mengembangkan yang stroberi Korea namanya. Ya paling tidak bisa tumbuh ya di KPTT di ketinggian 600 mdpl. Lalu pertanyaan kedua, apakah bawang merah? Ya memang bisa. Di bawang merah itu ada banyak hormon. Ya. Hormonnya itu namanya hormon giberelin. Ada 5 macam hormon dan itu banyak di bawang merah itu. Maka nanti kalau stek, gitu ya, ketika kita potong, gitu ya, lalu kita ambil bawang merah itu lalu kita tumbuk, kita rendam di situ 2 jam, gitu ya. Maka nanti akan mendapatkan banyak hormon giberelin yang membantu pertumbuhan gitu ya untuk akar dari steknya itu. Lalu juga sebagai fungisida ya, bawang merah itu. Silakan dicoba. Ya, saya juga kadang mencoba itu ya. Begitu Pak Wisnu jawaban singkat saya. Ya, baik Bruder. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang ingin raise hand? Saya belum lihat ada yang raise hand ya. Mungkin bisa lebih gayeng kalau ada yang raise hand. Pastor Immanuel, Pastor Puji. Ini ditunggu-tunggu. Silakan bisa langsung di unmute mic-nya, silakan. Ya, shalom.
Makasih Pak Wisnu, terus Brother Antonius Dieng ya. Ya. Brother. Ya minta maaf, ini karena dari tadi saya sama suami juga coba masuk berkali-kali, nggak bisa Pak. Mungkin karena deras di daerah kami, cuaca atau sinyalnya kali ya nggak dapat. Jadi kalau mendadak tiba-tiba keluar lagi kayak tadi, minta dimaafkan. Dan Brother Antonius saya minta maaf karena memang betul-betul baru selesai pelayanan juga, baru ada yang dikerjakan. Hanya kalau mau bertanya begini, dari yang Pak Handoyo kirim ataupun di grup PIT, ada dituliskan flyernya Brother ya, untuk narasumber. Nah di dalamnya itu menarik sekali sebenarnya kalau lihat. Jadi kalau saya tidak menanggapi yang disampaikan dari depan, mungkin nanti saya akan dengerin lagi ulang dari YouTube-nya. Tapi yang saya tertarik ini adalah ini disampaikan smart and scientific farming gitu loh. Ini udah berapa lama Brother ambil? Saya manggilnya apa ya, Pak Antonius aja kali ya. Biasa saya dipanggil Bruder gitu ya. Bruder ya. Bruder. Saya tinggalnya di daerah Pondok Gede, Pak. Pondok Gede dia ada yang masuk ke Jakarta, ada yang masuk ke Bekasi. Ya. Tapi kalau Bapak tinggal di mana nih? Saya di Salatiga. Oh, Salatiga ya. Nah, udah berapa lama Pak di bagian ini? Baru pun nggak apa-apa ya Pak ya. Jangan sungkan-sungkan, karena saya sendiri orang lama dari kuliahnya, tapi ya saya baru ketemu orang-orang terbaiknya Tuhan Yesus lah gitu ya di keluarga besar PIT. Udah ketemu gitu aja, nggak selalu setiap Senin bisa ikut gitu, walaupun hatinya pengen gitu. Tapi kadang-kadang harus onsite-nya yang diutamakan gitu ya, di lapangan panggilan pelayanan. Nah jadi saya nanyanya berapa lama dan gimana Tuhan membawa akhirnya Bruder bisa tertarik dengan bidang ini. Ya. Karena tadi kan saya sempat dengar cerita itu bagaimana anak muda itu juga sulit ya. Bahkan tadi itu saya bilang sama suami senyum-senyum, Pak cuma 5% loh Pak. 5%. Aduh saya itu punya 3 anak ini aja saya lagi benar-benar jadi IO gitu ya, minta tolong banget sama Roh Tuhan supaya bisa dibukakan ketemu dengan studi banding. Karena tujuannya cuma itu Pak, mewarisi hati. Kalau cuma mewarisi program dia masuk kuliah gara-gara kita, bisa sih, tapi juga bukan maksimal gitu kan. Nah, apalagi untuk hal-hal kerja praktis yang berkaitan dengan krisis pangan dan solusinya. Makanya setiap liburan sekarang ini anak-anak tanya, Ma, kita liburan kemana nih, jalan-jalannya kemana gitu, Kak, keuangan gimana, apa yang mau didoakan. Nah, saya cuma bilang salah satunya yang mau didoakan selain kunjungan keluarga. Kemudian yang kedua, Mama Usul tahun ini kita bawa ke Tuhan, kunjungin pastori-pastori, kita bawa beras. Nah, berasnya dari mana? Pakai iman gitu, pakai ucapan firman dan siapkan dananya. Kalau kamu dapat berkat-berkat Natal atau apa, mulai pisahkan gitu. Seberapanya nanti Tuhan yang tentukan, tapi maunya dimulai minimal 1 rumah pastori dari di luar sinode kita yang kita perhatikan, kita kasihi. Jadi saya ngajarin apa yang Bunda Teresa lakukan gitu loh Pak. Memperhatikan, mempedulikan. Harapan saya sih jujurnya kenapa nggak langsung ke orang-orang miskin, karena itu kan sering ya dibawa sama pihak sekolah mereka gitu ya, sekolah Kristen yang membagi makanan. Kemarin juga ngumpulin 15.000 terus bagi-bagi makanan ke panti-panti asuhan, ke orang-orang miskin, orang jalanan. Kali ini yang Tuhan gerakkan di hati saya itu mewarisi anak-anak ini untuk sesama gereja di luar sinode gitu. Jadi mewarisi nilai unity-nya tubuh Kristus gitu Pak. Dengan berbagi sembako atau berbagi sayuran segar ya. Pokoknya uangnya kumpulin, didoakan, minta sama Tuhan, ntar beli di pasar, antar ketok pintu salah satu gereja, yang nanti syukur-syukur kalau anak pendeta itu ataupun keluarga besar dari gereja itu ada anaknya pemuda juga, bisa jadi teman anak saya tambahan. Itu sih sebenarnya targetnya, dapat hatinya, dapat keluarga barunya. Nah itu salah satu yang saya kasih tahu ke anak bungsu saya juga yang cewek yang paling manja gitu ya. Tapi udah belajar mandiri dia. Yang kedua, dia bilang, ya kok liburan kan jadi perbuatan sosial juga sama diakonnya. Terus saya bilang kan itu yang menyenangkan hati Tuhan Yesus, maka liburanmu akan jadi termanis dan Tuhan akan buat kamu bisa berenang, bisa jalan-jalan, apapun yang kamu hobi Tuhan akan sediakan. Tapi lakukan dulu bagian kita gitu. Nah, yang kedua saya kasih tahu, kita akan kunjungin lagi House of Bread
Terus anak-anakku yang lain, ada nggak sih Mas studi bandingnya? Nah siapa tahu salah 3 gitu kan Pak ya, Pak Antonius ya. Ada nggak sih Mas kebun lain yang mau dilihat gitu kan? Perikanan lain yang mau dilihat gitu kan. Terus orang lain yang memang sudah ahli ataupun sudah menekuni bidang itu, yang cinta Tuhan Yesus dan juga mau membagi ilmunya tanpa melihat kami itu masih bocah atau masih anak muda. Saya itu tertegun Pak Antonius. Jadi makanya saya tanya Bapak udah berapa lama, terus apa yang membuat Bapak tertarik bidang ini? Bagaimana Tuhan membawa Bapak? Karena betul anak saya ini ngomong Pak. Jadi seringkali kita yang udah merasa berpengalaman, berumur, sibuk lagi. Nah ini kata sibuknya itu membuat kita itu kadang mandang, kamu umurnya udah berapa? Oh masih sekolah. Padahal sebenarnya kita lagi mau mewarisi hati untuk mencintai pertanian perkebunan Pak. Ya. Gitu ya. Teknologi untuk membantu dunia pertanian itu baik, tapi kalau teknologinya disertai hati, menurut saya itu akan jauh lebih betah mereka melakukannya, baik ketika kita mengawasi ataupun kita tidak bisa mendampingi atau tidak bisa mengawasi di masa depan nantinya. Nah, itu yang membuat saya 2 poin ini saya masukkan sebagai jadwal libur Natal Tahun Baru nanti Januari tanggal 7 sampai 9 itu ada sebuah retreat gitu ya dari sekolah mereka yang saya sendiri sama suami akan ikut nginep di sekolah mereka. Nah, jadi artinya saya cuma bilangnya gini, mengawali tahun dengan firman dan retreat oke. Tapi menemukan saudara-saudara seperti Pak Antonius, seperti Pit, seperti kebun-kebun ya, saya lagi nanya ini di Tangerang siapa, karena Hope itu Tangerang. Siapa lagi nih yang punya kebun kacung kah, kebun siapa? Saya tanya Pak Yefta juga gitu, Pak, kebun mana lagi Pak? Anak saya nanya apakah kebun itu bisa supaya mereka nggak 2 kali ke situ terus menerus tapi bisa lebih luas, dan apakah orang itu bisa terima apa adanya, generasi muda ini yang bertanya polos-polos untuk membuat Tuhan bekerja ya dengan apapun yang dijelaskan dan dilihat disentuh langsung secara onsite. Jadi mohon bimbingan Bapak, salah 3 itu terbuka nggak? Pertanyaan nomor 3. Salah 3 tempat Bapak itu terbuka nggak juga dengan polosnya anak-anak kita ya dari beda gereja? Khusus saya bawanya 3 anak ya, Christopher, Mikael, sama Teresa. Makasih Pak. Perlu dicoba itu Pastor Viji. Ya. Kota kecil makanannya murah, banyak jajanan di sana, hawanya juga sangat menarik ini Pak Wisnu. Kalau udah direkomendasikan gitu banget, pertanyaannya gitu, Pak, kalau ada Pastor Immanuel, ada Pastor Puji plus 3 anaknya Pak, itu kira-kira bisa nginepnya di mana? Silakan. Silakan. Ya, silakan nanti ngecek ini ya, Instagramnya KPTT. Silakan diketik KPTT Salatiga, nanti akan muncul Instagramnya di situ, gitu ya. Nah, lembaga ini sudah berdiri sejak tahun 65. Jadi usia lembaga kami itu 57 tahun ya, tahun ini. Wow. Lalu yang in charge itu ini adalah karya Gereja Katolik ya. Jadi yang mengelola itu adalah para pastor, lalu juga ada brudernya, itu biarawan, lalu ada karyawannya sekarang ini 50, ya, dan terbuka untuk umum, bagi multi religion siapa saja, dan kebanyakan juga Muslim juga datang ke tempat ini. Ya. Kita punya asrama putri, ada juga asrama putra, lalu juga punya program kursus dari yang 1 hari, 2, 3 hari, 7 hari, sampai 3 bulan gitu ya. Lalu juga kita punya peternakan, ya. Kita punya peternakan babi itu ada 500-an ekor, ya. Wah, banyak Pak. Perkebunan, ya. Kita punya perkebunan kopi, lada, gitu ya. Lalu kebun sayur mayur, total luas lahan kita itu 10 hektar. Gitu ya. Lalu juga ada sapi, ada kambing, ada babi, dan lain sebagainya. Nanti silakan bisa dilihat ya, saya kira di YouTube juga ada ya, silakan ketik KPTT Salatiga. Saya sendiri tugas di sini ini masuk tahun ketiga, dan saya sendiri menyukai bidang pertanian karena memang latar belakang saya pertanian. Background saya adalah teologi, lalu juga saya belajar pendidikan biologi. Jadi itu yang mendekatkan saya pada bidang pertanian. Di sini adalah lembaga kursus, jadi mau kursus 1 hari, 3 hari, dan seterusnya juga bisa. Nanti tinggal menghubungi saya, lalu mau tidur di sini bisa, live in juga kadang diselenggarakan oleh sekolah-sekolah Jakarta, itu biasanya mengirim siswanya ke sini juga. Wow, luar biasa. Yang baru-baru ini dari SMA Notre Dame, gitu ya. Mereka datang ke sini.
Wah, itu sangat luar biasa dari saudara-saudara kami yang di Katolik ya Pak. Sudah sampai seperti itu, 55 tahun. Dan saya itu sekolah saya TK dulu dari Katolik Pak, Ya. Saperius. Jadi saya ngerti banget bagaimana kebersihan halaman ya, gedung sekolah dengan orang-orang yang dikhususkan cinta Tuhan, tapi juga betul-betul hal praktis sangat rapi bersih. Nah, tapi ini tadi ada pertanyaan itu tentang biaya kalau bisa diposting atau disebutkan atau bahkan nomor telepon Bapak ya. Ya, Sebagai narasumber karena nanti kan itu di Salatiga luas banget, banyak banget orang, 55 orang nggak pernah ketemu di Zoom. Ya kan Pak Wisnu, nggak pernah apa-apa, terus saya bawa 3 anak terus bilang gini, mama ini jadi IO. Nggak punya satupun saudara yang dikenal langsung gitu kan. Waduh, Ibu pernah ke Salatiga toh? Saya banyak saudara di sana, Bruder, UKSW banyak saya saudara di Salatiga, dosen-dosen UKSW. Di sana ada pertaniannya terkenal Universitas Kristen Satya Wacana, Bu Wiji. Jadi pertaniannya cukup senior juga di sana, salah satu fakultas pertanian yang cukup terkenal lah di Jawa Tengah itu UKSW gitu. Kotanya kecil. Bisa 2 tempat. Kecil. Ya. Banyak juga mahasiswa UKSW itu yang praktek magang di tempat kami. Iya. Jadi kotanya kayak apa ya? Kayak nggak seramai Bogor sih, lebih kalau Ibu pernah ke sana kayak inilah menarik lah kowe. Makanan juga murah, banyak di sana, hawanya sejuk, kafe-kafe anak-anak muda banyak di sana ya, Bunda. Ya. Ada sekitar 40 kafe di sini. Anak muda pasti senang Bu di sana. Ada Universitas Kristen tadi di sini itu Universitas ya Satya Wacana itu. Satya Wacana ya. Pak, tapi kalau di tempat Bapak ini selain pertaniannya, peternakan kayak tadi babi ada 500 ekor, ada ikan nggak Pak? Ada kolam ikan nggak? Anak nomor 2 saya tuh sukanya ikan dan dia mau tekunin ikan toh. Kita punya perikanan, tetapi sekarang hanya yang di satu kolam besar gitu ya. Ada ikan nila dan lain sebagainya. Oh ya, minimal ada 1 kolam bisa ketolong lah. Kalau mau berenang di situ juga bisa. Jadi gini ceritanya. Jadi anak saya tuh pengen, karena belajar dari Hope kemarin 1 kolam ikan bisa untung bersih 9 juta dalam waktu 3 bulan gitu ya. Kemudian pemimpinnya rendah hati banget juga, mau kapan aja bisa gitu ya, belajar 2 minggu dari pembibitan sampai panen ikan, sampai analisa usaha dan seterusnya gitu. Dia kelas 3 SMA sekarang. Nah ayahnya ini lagi manas-manasin dia lah, pokoknya kompor-kompor itu kayak gini. Oke nak, kamu belajar ikan nila, Bapak belajar resep kesukaan Papa ikan nila berbumbu gitu ya. Jadi ikan mas, ikan nila berbumbu, nanti kita bikin catering gitu kan. Kerjasama sama salah satu restoran, jadi nggak perlu ditongkrongin restorannya 24 jam, tetap pelayanan, tetap khotbah, tetap ini. Tapi tinggal dibuatin, dibumbuin. Nah seperti itu ide-idenya. Jadi saya cuma senyum-senyum ngelihat ayahnya sama anak laki-lakinya ngobrolin hal yang dari hulu ke hilir gitu kan. Nah, cuma itu perlu Pak, maksudnya kolam ikannya perlu ada studi banding, karena maksudnya kan kalau melihat di satu tempat dia pakai teknologi, harga 1 kolamnya bisa untung sekian juta, tapi kan modalnya juga lumayan tinggi. Siapa tahu kalau di tempat Bapak Antonius itu bisa lebih murah, tapi hasil juga bisa maksimal, dan akhirnya yang paling penting kan masyarakat pembelinya nanti di hilirnya itu bisa membeli dengan harga terjangkau, apalagi Salatiga katanya apa-apa murah. Karena pada dasarnya kan kita perlu menyiapkan makanan sehat ya untuk jiwa-jiwa, dan itu menjadi jembatan kabar baik. Ujung akhirnya tetap amanat agung kan Pak. Itu sih doa kita sebagai orang tua gitu. Nah jadi mungkin ini izin Pak, ini kan ada 2 pertanyaan sudah di ini bagian room, nanti mungkin Pak Wisnu saya juga nanti minta nomornya Bapak ya. Kenalan di Salatiga, ini mau diserius ini, mau dibawa ke Tuhan dan dibawa ke anak-anak. Ya, jadi sedikit ada beberapa hal yang mungkin ini Bruder mungkin perlu diperjelas lagi ya. Kadang kita masih tadi ya pertanian sebagai living ya, sebagai sumber nafkah, sama pertanian as a way of life. Nah ini kalau tadi dibahas Bruder ini kan lebih banyak as a way of life ya, pertanian sebagai gaya hidup, sebagai jalan hidup yang alkitabiah, yang sesuai dengan firman Tuhan. Ini yang
memang tidak bisa dilihat dari sisi mungkin di Salatiga nanti saya yakin di sana banyak ketemu bruder-bruder, banyak ketemu pastor di sana dan bisa sharing-sharing mungkin putrinya Bu Fuji juga akan berubah pola pikirnya ketika sampai ke ranah filosofinya Bu. Jadi bukan as a living ya, agriculture as a living, tapi sebagai way of life ini yang lebih kalau sudah kepegang itunya wah udah nggak akan bergoyah itu Bu. Mungkin Wah, luar biasa. Inspirasi banget. Pak Wisnu. Ya. Ini kita tinggal 7 menit. Ini ada satu pertanyaan ini Pak. Oh iya. Sudah dari tadi tinggal 7 menit. Ya, silakan lanjut. Baik, terima kasih ya Pak Fuji, Bu. Nanti kita lanjut tamasya akhir tahun ke sana, Bu. Pasti jamin menyenangkan, Bu. Ya, tapi Pak sebentar, saya mau ketik tadi Pak Wisnu kata kunci terakhir tadi nasihatnya mau saya ambil soalnya saya ambil maksudnya dibagi ke family time kami. Tadi kata Bapak itu tidak hanya studi banding lihat physically-nya, belajar hal praktisnya, tapi tadi apa Pak bilang nilai-nilai atau apa ya Pak ya? Jadi pertanian itu kalau yang tadi dibahas oleh Bruder kan kalau kita bicara kontekstual dalam arti cuman komersialismenya saja itu sebagai pertanian as a living ya, sebagai sumber nafkah, bagaimana tadi yang kita bahas dengan Bruder genjot supaya dapat duit banyak, tapi kalau tadi yang Bruder sampai pertanian organik yang dibahas as a way of life, wah itu dalam sekali Bu, beda banget. Nah, yang pertanian ya, as a way of life sebagai apa gaya hidup, sebagai jalan hidup. Jadi walaupun rugi, walaupun tantangannya kayak apapun, karena dia sudah tahu bahwa itu panggilannya sebagai petani, karena dia melakukan firman Tuhan, ya tidak bergeming sedikit pun dengan gangguan apapun ya, kira-kira begitu ya. Kalau yang sudah seperti yang sudah tadi mungkin sahabatnya Bruder sampaikan yang ke Filipina itu udah anu banget itu, udah itu ekstrem kanan banget itu. Wah itu betul-betul way of life, itu sudah nggak bergeming sama sekali dengan tantangan goncangan apapun. Kira-kira seperti Ibu ini agak susah memang kalau kalau nggak betul-betul setelah didalami. Menurut saya aja yang bertahun-tahun sekolah pertanian juga filosofinya masih pada kulit-kulitnya, masih ke aspek teknisnya. Jadi masuk ke filosofinya itu nggak gampang. Walaupun kami sebagai praktisi dapat teknologi belajar ini, tapi menangkap filosofinya itu nggak gampang. As a way of life itu tidak mudah. Oke, tapi saya sangat bersyukur Bapak ingatkan ini karena itu memang nggak termasuk agenda saya Pak. Tapi ketika Bapak tadi sama Pak Antonius meneguhkan, menurut saya yang tadinya nggak tahu apa-apa, sore ini jadi kepikiran, ya ini penting banget ya untuk bisa diterobos. Karena kalau anak pendeta sendiri, di anak kandung saya ini berhasil, maka beberapa pemuda yang Tuhan pertemukan, itu bisa lebih mudah, atau keluarga tetangga lah, itu lebih bisa mudah. Menurut saya gini loh, kita mau ngobrolin apapun kabar baik, atau bahkan pekerjaan di gunung-gunung bidang lain, tapi kalau orang itu tidak bisa makan yang sehat, organik, dia sakit-sakitan, itu sulit menolong Indonesia ataupun keluarga kita gitu. Nah, jadi betul-betul saya ngelihatnya pertanyaan kali ini adalah bagaimana kita membuat hari-hari liburannya anak kita itu menarik buat dia. Lalu kita juga sempat mendampingi, tapi pada akhirnya tetap bisa menuai sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Jadi itu yang membuat saya itu berani bertanya, agak ngambil waktu sekian karena ini persiapan ya. Persiapan untuk menolong lebih jauh. Tadi juga saya teleponan dengan salah satu pemilik lahan di tempat Pak Yefta dan saya pernah doakan gitu ya, di Sukabumi, tempat itu juga welcome. Kemudian ini yang Tangerang, salah satu dari saudara kita Pak Rudi yang di perbatasan itu juga welcome begitu ya. Tadinya harusnya hari ini berangkat, tiba-tiba hujan deras petir, jadi kami agak sedikit geser waktu. Dan Bu Fuji, Bu Fuji. Makasih banyak ya. Bu Fuji, Tuhan berkati. Baik, Bu, silakan. Sudah mau habis, Bu. Ini masih ada pertanyaan, Bu. Sebentar ya. Silakan Pak. Iya. Ya. Ini Pak Nur bisa lanjut ya Pak Yefta ya. Ini apa namanya? Ada 2 pertanyaan ini. Ada 1, 2, 3. Itu penting. Pertanyaannya Pak Nur sudah tanyakan ini juga ini. Oke, silakan Pak Wisnu.
Oke, baik ya, Bruder. Ini pertanyaan dari Pak Nurusodo. Pak Nurusodo juga ini selalu peserta yang setia. Beliau juga pernah mengisi. Ini perlu Bruder tekankan hal ini karena ini ada kaitannya cukup erat lah dengan topik kita kali ini. Dari Pak Nurusodo, mohon informasi Bapak Antonius, ingin bertanya, rasanya belajar pertanian itu harus belajar dahulu untuk kesehatan tanahnya ya, apa benar? Bagaimana cara-cara praktis untuk menyehatkan tanah? Bagaimana kita tahu bahwa tanah itu sudah sehat untuk ditanami? Kalau mau belajar di KPTT, harus modul belajar pertanian apa yang saya ambil. Nah, kembali ke soil tadi. Bicara Ya. sosial kan, Bruder. Oke, kalau kembali ke soal tanah tadi ya, gitu ya. Memang kalau ingin pertanian kita itu sehat, gitu ya, produk pertanian kita itu sehat, maka juga harus membuat tanah itu menjadi sehat, gitu ya. Artinya apa? Tanah ini adalah sebagai rumah. Di dalam tanah itu ada makhluk hidup miliaran di situ. Entah itu bakteri, lalu juga jamur, gitu ya. Maka sebaiknya, gitu ya, kita lebih dahulu menyehatkan tanah ini, ya, sebelum kita bertani. Kalau tanahnya dalam tanda petik itu sakit, tercemar atau kondisinya tidak ideal, maka pertumbuhan tanaman itu juga tidak akan maksimal. Misalkan tanahnya itu berkapur, gitu ya. Artinya yang paling banyak di situ adalah kandungan Ca. Ya. Padahal tanaman itu tidak hanya cukup makan Ca saja, dia butuh 18 unsur ya, atau 15 unsur bahan kimia yang ada di tanah. Maka untuk membuat supaya tanaman itu tumbuh dengan baik, ya kita harus menambahkan unsur-unsur hara yang mungkin dari bahan-bahan yang lain. Misalkan dengan kokopit, serabut kelapa, kita tambahkan di tanah berkapur itu, maka nanti akan bertambah kandungan magnesiumnya, gitu ya, kandungan kaliumnya, gitu ya, lalu juga kandungan fosfornya. Kita tambahkan pupuk kompos, di dalam pupuk kompos itu ada NPK dan seterusnya. Sehingga tanah ini kita perbaiki dulu supaya sehat, agar tanaman itu tumbuh sehat, ya, lengkap unsur hara makro dan mikronya. Hasilnya dimakan oleh manusia sehingga melengkapi unsur kimia yang ada di dalam tubuh kita. Bagaimana caranya? Ya, memperbaiki kesehatan tanah itu ya memang penting belajar tentang tanah. Ada 14 macam jenis tanah induk, lalu juga ada cabang-cabangnya. Nah, kalau mau belajar di KPTT ya memang ada paket kursus gitu ya, 1 hari, 3 hari, 7 hari. Nah, di situ nanti kita akan belajar secara khusus tentang media tanam. Salah satunya tentang tanah itu. Itu jawaban singkat dari saya, ya Pak Wisnu, untuk pertanyaan tadi.